Apakah Istanbul siap menghadapi gempa bumi besar? Para ilmuwan mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kota yang berpenduduk 16 juta jiwa ini harus bersiap-siap menghadapi gempa bumi yang dahsyat. Kota besar Turki, Istanbul, harus mulai bersiap-siap untuk menghadapi gempa bumi dahsyat yang bisa terjadi kapan saja dan mengerahkan semua sumber daya yang ada untuk menyelamatkan nyawa dan mempelajari dampak ekonominya, kata para ahli. Para ilmuwan yang berbicara dengan Al Jazeera mengatakan bahwa gempa besar kemungkinan besar akan menghantam kota terbesar di Turki ini, saat negara ini masih berduka atas kematian puluhan ribu orang di bagian tenggara negara tersebut seminggu yang lalu. Lebih dari 31.000 orang tewas dan 80.000 lainnya terluka akibat gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter dan 7,6 skala Richter yang berpusat di kota Kahramanmaras, yang terjadi hanya berselang beberapa jam pada tanggal 6 Februari. Gempa bumi kembar tersebut berdampak pada 10 provinsi di Turki dan menewaskan ribuan orang lainnya di Suriah, dan jumlah korban jiwa terus meningkat di kedua negara tersebut. Banyak korban yang masih terjebak di bawah runtuhan bangunan di seluruh wilayah tersebut. Bencana besar ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapsiagaan gempa bumi di Istanbul, ibu kota bisnis dan pariwisata Turki yang dihuni oleh sekitar 16 juta orang. Para ilmuwan mengatakan bahwa kota besar ini terancam oleh gempa bumi yang kuat, mungkin gempa bumi susulan. Sukru Ersoy, seorang profesor geologi di Universitas Teknik Yildiz, Turki, mengatakan bahwa data historis gempa bumi di masa lalu menunjukkan bahwa gempa bumi di garis patahan di bawah Laut Marmara. Kami tahu seberapa besar garis patahan Anatolia Utara bergerak setiap tahun melalui penelitian. Pergerakan garis patahan akan menyebabkan ketegangan pada garis tersebut yang akan menyebabkan gempa bumi, katanya kepada Al Jazeera, tetapi menambahkan bahwa tidak mungkin untuk mengetahui secara pasti kapan gempa bumi akan terjadi. Husin Alan, Ketua Kamar Insinyur Geologi, setuju, gempa berkekuatan 7,0 skala Richter atau lebih tinggi diperkirakan akan terjadi di Istanbul berdasarkan data yang kami miliki. Ersoy menjelaskan, garis patahan di bawah Laut Marmara memiliki kapasitas untuk menciptakan dua gempa bumi yang lebih kuat dari magnitudo 7,0 dalam satu tahun. Kami melihat hal ini pada gempa bumi Kocaeli dan Dusce pada tahun 1999, dan juga gempa bumi lainnya di wilayah ini di masa lalu. Gempa berkekuatan 7,6 skala Richter menghantam bagian barat wilayah Marmara Turki pada bulan Agustus 1999 dan menewaskan 7.500 orang. Gempa berkekuatan 7,2 skala Richter menghantam Dusce di dekatnya, menewaskan 845 orang pada bulan November tahun itu. Turki terletak di wilayah yang memiliki beberapa lempeng tektonik, dan gempa bumi lebih mungkin terjadi di sekitar perbatasan antar lempeng. Garis patahan Anatolia Utara membagi lempeng Eurasia dan Anatolia, dan garis ini melewati Laut Marmara, yang berada di selatan Istanbul. Istanbul menghasilkan 30,4% produk domestik bruto Turki pada tahun 2021, menurut data resmi, sehingga menjadikannya pusat kegiatan ekonomi di negara ini. Kota megalopolis ini juga menjadi tuan rumah bagi fasilitas produksi paling vital di negara ini yang dapat sangat merugikan sektor industri Turki jika mereka rusak akibat gempa bumi yang kuat. Ersoy mengatakan bahwa aktivitas seismik yang parah yang mempengaruhi Istanbul dan seluruh negeri harus menjadi agenda utama bagi pihak berwenang. Mempersiapkan diri menghadapi gempa bumi harus menjadi proyek utama di Istanbul dan Turki. Kita harus mulai dari sekarang, mulai dengan cepat dan memobilisasi semua sumber daya untuk mempersiapkan diri menghadapi gempa bumi di Istanbul, katanya. Sementara itu, Alan mengatakan bahwa Istanbul harus memiliki rencana aksi gempa bumi yang komprehensif, dan infrastruktur penting harus diperkuat untuk mempersiapkan kantor-kantor pemerintah, rumah sakit, pangkalan militer, dan gedung-gedung pemadam kebakaran di kota tersebut sehingga tanggap darurat siap dilakukan setelah gempa besar terjadi. Dalam gempa bumi di Turki Tenggara, banyak bangunan negara yang runtuh termasuk rumah sakit dan unit-unit tanggap darurat, ujarnya. Seraya menambahkan bahwa fasilitas-fasilitas tersebut tidak dapat membantu dalam penanganan bencana. Kami melihat apa yang terjadi ketika infrastruktur udara, jalan raya dan kereta api rusak akibat gempa bumi. Bantuan tidak dapat mencapai wilayah tersebut dengan cukup cepat.
Pihak berwenang juga harus mempercepat transformasi perkotaan Istanbul, mulai dari daerah yang paling rentan di kota ini terhadap efek topografi, kata Alan. Sebagian besar wilayah Istanbul berada di atas tanah berbatu, sehingga kualitas tanahnya relatif lebih baik dibandingkan dengan sebagian besar kota yang terkena dampak gempa bumi baru-baru ini di bagian tenggara Turki, katanya. Namun, bangunan-bangunan di Istanbul yang berada di sekitar aliran sungai, di pesisir pantai, dan di atas tanah timbunan harus diprioritaskan dalam transformasi kota, begitu juga dengan bangunan-bangunan yang berada di area yang memiliki risiko tanah longsor, tambah Alan. Peraturan konstruksi di negara ini diperbarui setelah gempa bumi Marmara tahun 1999 dan kode desain seismik Turki dibuat lebih baik melalui peraturan baru. Selain itu, pemerintah Turki meluncurkan proyek transformasi kota untuk mengganti bangunan-bangunan tua dengan yang baru. Selama gempa bumi minggu lalu, beberapa bangunan yang baru dibangun runtuh, mengkonfirmasi kritik bahwa peraturan tidak diterapkan secara transparan. Ersa mengatakan bahwa korupsi sangat tinggi di sektor konstruksi di Turki, dan oleh karena itu terjadi penyalahgunaan dalam beberapa inspeksi bangunan. Istanbul telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir karena migrasi dari daerah lain di Turki, sebagian besar karena faktor sosial ekonomi. Dengan semakin langkanya lahan, perusahaan-perusahaan konstruksi mulai membangun perumahan bertingkat tinggi untuk memenuhi permintaan akan real estate. Bangunan-bangunan bertingkat tinggi ini dapat terpengaruh oleh gempa bumi yang diperkirakan akan terjadi di bawah Laut Marmara. Namun, mereka juga dapat terpengaruh oleh gempa yang terjadi jauh, seperti di daerah lain, melalui gelombang permukaan karena ketinggiannya, ujar Ersoy. Menurut data yang disampaikan oleh Wali Kota Istanbul Ekrem İmamoğlu, ada sekitar 90.000 bangunan yang berada dalam status berisiko tinggi terhadap gempa bumi dari sekitar 1,2 juta bangunan yang ada di kota tersebut. Sebanyak 170.000 bangunan lainnya terdaftar sebagai status berisiko sedang, menurut penelitian oleh Istanbul Metropolitan Municipality. Dalam bencana minggu lalu, kata Murat Kurum, Menteri Lingkungan, Urbanisasi dan Perubahan Iklim, 24.921 bangunan di wilayah tersebut runtuh, harus segera dirobohkan, atau mengalami kerusakan berat. Ersa mengatakan bahwa gempa bumi dapat sangat membatasi perkembangan ekonomi suatu negara, dan pemerintah harus siap untuk meminimalisir dampak terburuknya. Ketika negara-negara dirugikan oleh gempa bumi, inisiatif investasi mereka menjadi sampah dan mereka tidak dapat membuat kemajuan mirip dengan roda mobil yang terjebak dalam lumpur, katanya. Oleh karena itu, kita harus proaktif dan bersiap-siap sebelum terjadi gempa bumi.